Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala amri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat jamaah salat subuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam kebaikan dan dalam ketaatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita untuk selalu memudahkan langkah menuju rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan membanyakkan langkah menuju rumah Allah yang membiha al-khatayat, dengan langkah-langkah itu banyak dosa-dosa kita digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan selalu berada di rumah Allah Subhanahu wa taala, para malaikat Allah senantiasa mendoakan kita, Allahumma rahimhu, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Terus malaikat akan mendoakan dengan doa ini sampai kita keluar dari rumah Allah Subhanahu wa taala. Dan masjid Ma'asyiral Muslimin merupakan tempat termulia dan tempat terbaik di muka bumi. Sehingga manakala kemudian kita senantiasa berada di tempat yang mulia, maka semoga di akhirat nanti kita pun berada di tempat yang mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, bersama-sama kita akan mengambil pelajaran dari satu surah yang sudah terhafalkan oleh kita semua, yaitu surah Al-Qadr. Surah Al-Qadr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadar khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Pada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkannya, yaitu menurunkan Al-Qur'an fi lailatul qadar, pada satu malam. Malam itu disebut dengan malam Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala menegaskan, Inna, sesungguhnya kami anzalnahu, telah menurunkannya, bahwa benar-benar Al-Quran ini bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Al-Quran ini merupakan kalamullah. Dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran dan memilihkan malam yang terbaik untuk turunnya Al-Quran itu, yaitu Lailatul Qadar, yang di dalam surat Ad-Dukhan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, yaitu lailatul mubarakati, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan keadaan turunnya Al-Qur'an itu dengan kata kerja anzala yunzilu dan juga nazzala yunazzilu. Dan ketika kemudian di dalam ayat ini kita dapati Allah menggunakan kata kerja anzala yunzilu, Inna anzalnahu. Anzala yunzilu, ma'asyiral muslimin, berdasarkan penjelasan para mufassir, adalah bahwa Allah sedang menjelaskan sifat diturunkannya Al-Quran pada malam Lailatul Qadar itu bersifat munajjaman, yaitu turunnya Al-Quran secara utuh, secara kamil, sempurna, 30 juz. Dari kitab Allah Al-Lawh wal Mahfuz ke Baitul Ma'mur, yaitu langit yang terdekat dengan bumi. Disitulah Allah menurunkan Al-Quran secara utuh, secara sempurna, 30 juz
dan Allah memilih malam yang terbaik, yaitu malam Lailatul Qadar, penuh dengan keberkahan. Dan Allah sedang mensifati Al-Quran itu juga sebagai kitab yang penuh dengan berkah. Sebagaimana firman-Nya di dalam surah Shad ayat yang ke-29, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepada engkau, mubarakun, penuh dengan keberkahan. Dan berkah yang masyarakat muslimin adalah subutul khairi wa dawamuhu, atau kasratul khairi wa ziyadatuhu, bahwa yang disebut dengan berkah adalah langgengnya kebaikan dan terus menerus berkesinambungannya kebaikan, atau bertambahnya kebaikan dan berlimpahnya kebaikan. Sehingga ketika kemudian Allah mensifati Al-Quran sebagai kitab yang penuh berkah, dan Allah memilih malam yang penuh dengan berkah untuk turunnya Al-Quran, maka ini tentu untuk menegaskan kepada kita, siapapun yang ingin mendapatkan keberkahan dalam hidup di dunia dan juga di akhirat, agar supaya hendaknya dia banyak berinteraksi dengan Al-Quran dan tidak menjauh dari Al-Quran. Sedangkan ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keadaan turunnya Al-Quran dengan menggunakan kata kerja nazzala yunazzilu, misalnya di dalam surat Al-Hijr ayat 9 Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nazzala yunazzilu sebagaimana penjelasan para mufassir, yaitu diturunkannya Al-Quran dari Baitul Ma'mur kepada Rasulullah SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam secara mufarraqan, secara bertahap. Turunnya Al-Quran kepada Rasulullah SAW dari Baitul Ma'mur ke Nabi SAW di bumi ini secara mufarraqan, secara bertahap, dan Allah menggunakan kata kerja nazzala yunazzilu tanzila. Ma'asyiral muslimin, ketika kemudian Allah menghendaki turunnya Al-Quran kepada Nabi SAW secara mufarraqan, secara bertahap, maka Allah memilih malaikat yang terbaik. Allah memilih pemimpin bangsa malaikat, yaitu malaikat Jibril alaihissalam, di mana malaikat Jibril alaihissalam ini setelah wafatnya Nabi SAW tidak akan pernah lagi turun di muka bumi ini kecuali pada satu malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Ma'asyiral muslimin azza Allah wa iyyakum. Lalu malaikat Jibril membawa risalah, membawa wahyu, membawa ayat-ayat Allah untuk disampaikan kepada manusia terbaik di muka bumi, pemimpin para anbiya, para rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ayat yang pertama ini adalah untuk menjelaskan kepada kita tentang kedudukan Al-Quran, tentang kemuliaan Al-Quran, tentang keagungan Al-Quran. Kalau saja kemudian Allah demikian memuliakan, mengagungkan, menghebatkan Al-Quran itu dan memilihkan yang terbaik untuk sampai kepada manusia, diwakili oleh manusia terbaik baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lantas alasan apa bagi umat Islam hari ini untuk acuh dengan Al-Quran? Alasan apa kita hari ini umat Islam untuk kemudian berpaling dari Al-Quran? Alasan apa kita hari ini umat Islam untuk kemudian tidak bersungguh-sungguh dengan Al-Quran? Apa yang menjadi alasan kita untuk tidak berupaya mengetahui makna dan kandungan Al-Quran? Kalau saja Allah telah memuliakannya, meninggikan kedudukannya, menjadikan keberkahan padanya, lantas betapa sombongnya kita manusia kalau kemudian kita menganggap Al-Quran sebagai kitab yang biasa, bahkan kemudian dari kita banyak yang tidak mengagendakan waktu untuk bermulazamah dengan Al-Quran. Betapa kita mampu membuat agenda-agenda penting setiap hari, rapatlah, kerjalah, dan seterusnya. Tapi kenapa di antara agenda terpenting kita setiap hari itu tidak ada agenda membaca Al-Quran? Tidakkah kita menganggap bahwa membaca Al-Quran
merenunginya, mentadabburinya, berupaya mengetahui makna dan kandungannya sebagai sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita? Jika tidak, masalah muslimin, inilah kebodohan kita semua. Ketahuilah bahwa ketika kita berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, Allah menjawab doa ini. Ketika kita minta ditunjukkan jalannya orang-orang yang diberi nikmat oleh Allah, ketika kita minta perlindungan agar dijauhkan dari jalannya orang-orang yang dimurkai Allah dan orang-orang yang disesatkan oleh Allah, Allah langsung menjawabnya dengan menurunkan 20 ayat pertama surat Al-Baqarah, dan Allah memetakan, mengelompokkan manusia dalam hal perlakuannya terhadap Al-Quran, dalam hal sikapnya terhadap Al-Quran menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama, kelompok orang-orang yang beriman, ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Kelompok yang kedua adalah kelompok orang-orang kafir, ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Lalu ayat ke-8 sampai ayat yang ke-20 adalah tentang kelompok orang-orang munafik. Agar supaya kita mengetahui bagaimanakah perlakuan masing-masing kelompok manusia ini terhadap Al-Quran, sehingga kita bisa memposisikan diri kita pada posisi yang mana. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan tentang kelompok orang-orang yang beriman, Allah menurunkan satu ayat yang menerangkan tentang sikap orang-orang mukmin terhadap Al-Quran, yaitu surat Al-Baqarah ayat 121. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati ulaika yu'minuna bihi. Bahwa orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran itu adalah mereka yang ketika Al-Quran datang kepadanya, ketika Al-Quran diperdengarkan kepadanya, ketika Al-Quran dibacakan kepada mereka, yatlunahu haqqa tilawati, maka mereka sungguh-sungguh bertilawah dengan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tilawah. Kalau kita buka tafsirnya, tafsir Ibnu Katsir, tafsir As-Sa'di, ayat 121 Al-Baqarah, kita dapati yatlunahu haqqa tilawati, yaitu dengan memperhatikan 5 hal ketika dia berinteraksi dengan Al-Quran. Yang pertama, dia membaca Al-Quran rutin setiap hari secara baik dan secara benar. Yang kedua, dia berupaya mengetahui makna dan kandungan-kandungan Al-Quran. Yang ketiga, mengamalkan Al-Quran dalam kehidupan. Yang keempat, menghafal ayat-ayat Allah. Dan yang kelima, mendakwakan atau mengajarkan Al-Quran kepada manusia. Itulah makna yatlunahu haqqa tilawati, dan itulah orang-orang yang beriman terhadap Al-Quran. Bagaimana dengan orang kafir terhadap Al-Quran? Orang kafir terhadap Al-Quran di dalam surat Yasin ayat yang ke-46 dan selalu dibaca oleh banyak kaum muslimin dan muslimat pada malam Jumat. Di ayat yang ke-46 Allah mengatakan, wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Bahwa tidaklah orang-orang kafir itu terhadap Al-Quran melainkan sikap mereka ketika Al-Quran datang kepadanya, ketika Al-Quran diperdengarkan kepadanya, dibacakan kepada mereka, maka mereka mengambil sikap berpaling dari Al-Quran, menolak Al-Quran, mengingkari Al-Quran. Ini adalah orang kafir. Lantas bagaimana dengan orang munafik? Orang munafik Allah sebutkan di dalam surah Al-Anbiya di ayat yang kedua. Allah mengatakan, ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum. Orang munafik yang membedakannya dari orang kafir adalah orang munafik itu membaca Al-Quran. Orang munafik itu mendengarkan Al-Quran, bahkan mengikuti kajian Al-Quran, tetapi hatinya tidak merasa butuh dengan Al-Quran. Hatinya dalam keadaan lalai, hatinya dalam keadaan bermain-main, hatinya tidak serius, hatinya tidak sungguh-sungguh untuk mengamalkan kandungan-kandungan Al-Quran. Jadi kenapa mereka mendengarkan Al-Quran? Kenapa mereka mengikuti kajian Al-Quran dan baca Al-Quran? Fi qulubihim marad, di dalam hatinya ada penyakit, sebab mereka
ingin berbuat nifak di hadapan manusia, berbuat riya di hadapan umat Islam. Mereka bermaksud untuk mencari kekurangan, kelemahan Al-Quran, sekaligus juga untuk menunjukkan kepada muslim bahwa seakan-akan mereka adalah muslim sejati. Maka fi qulubihim marad, di dalam hati mereka ada penyakit. Maka ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum, pada kelompok manakah kita pada saat itu? Semoga kita semua berada pada kelompok yang pertama, yaitu orang-orang yang beriman dengan Al-Quran. Kemudian ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum ajmain. Pada ayat yang kedua, Allah ingin lebih menspesifikkan tentang waktu diturunkannya Al-Quran ini, yang juga sebagai keberkahan dan kemuliaan serta kedudukan bulan Ramadan. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fi lailatul mubarakatun," bahwa hanya di bulan Ramadan terdapat satu malam, yaitu malam yang penuh dengan keberkahan dan tidak terdapat pada bulan-bulan yang lainnya. Allah mengatakan, "Wa ma adraka ma lailatul qadar." Dan apakah pengetahuan tentang Lailatul Qadar ini? Apa yang kalian ketahui tentang Lailatul Qadar? Ma'asyiral muslimin, ini merupakan metode jalbul intibah, untuk menarik perhatian agar kita penasaran, agar kita benar-benar tidak menganggap biasa malam Lailatul Qadar ini, agar supaya kita itu bersungguh-sungguh dalam upaya mendapatkannya, sehingga Allah memulai dengan jalbul intibah, menarik perhatian kita, agar supaya kita penasaran, pengen tahu kenapa Allah memilih Al-Quran yang begitu mulia, kalau Allah dipilih malam Lailatul Qadar sebagai malam diturunkan Al-Quran. Tidakkah kita penasaran ada apa dengan malam itu? Tidakkah kita pengen tahu keutamaan apa pada malam itu? Ma'asyiral muslimin azanillahu wa iyyakum. Lalu ayat berikutnya, ayat yang ketiga dan yang keempat, Allah menjelaskan tentang dua peristiwa yang terjadi pada malam Lailatul Qadar. Dan dua peristiwa ini terjadi setiap tahunnya, terjadi setiap malam Lailatul Qadar. Peristiwa yang pertama, ma'asyiral muslimin, yaitu berdasarkan Al-Qadar, kata para ulama, Al-Qadar itu memiliki dua makna, dan dua makna inilah yang menjelaskan tentang peristiwa yang terjadi pada malam tersebut. Makna yang pertama, Al-Qadar itu bermakna al-tasyrif wal ta'zim, yaitu pemuliaan dan pengagungan, bahwa Allah Subhanahu wa taala pada malam Lailatul Qadar akan memberikan kemuliaan dan keagungan bagi sesiapa dari hamba-hamba Allah yang beribadah pada malam bersamaan dengan turunnya Lailatul Qadar. Bahwa amalan yang mereka kerjakan, ibadah yang mereka lakukan di malam tersebut, menjadikan amalan itu lebih baik daripada 1000 bulan tanpa ada Lailatul Qadar di dalamnya. Dan Nabi juga mengatakan, "Man qama Lailatul Qadar imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Dan siapa yang menghidupkan malam Lailatul Qadar karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, dosa-dosanya digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna tasyrif wa ta'zim di sini adalah bagaimana Allah melipat gandakan amal soleh, lalu kemudian Allah memanjangkan umur hamba-hamba Allah dengan keberkahan beribadah full selama 1000 bulan, bahkan lebih daripada itu. Padahal secara zahirnya mereka hanya menghidupkan satu malam, tetapi satu malam terganjar dia beribadah lebih dari 1000 bulan, atau kalau kita konversi sekitar 83 tahun lebih. Ma'asyiral muslimin, ini merupakan tanda kemurahan Allah yang besar bagi umat ini. Kenapa? Karena Allah mengatakan di dalam surat Al-Anbiya ayat yang pertama, "Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun." Sungguh telah sangat dekat bagi manusia kematiannya. Sangat dekat kematian. Tetapi anehnya, amal soleh kita belum banyak, sementara dosanya banyak. Umur kita pendek, amal soleh sedikit, dan dosa yang banyak. Wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Fi ghaflah, tidak mempersiapkan banyak bekal untuk akhiratnya.
Bahkan murid melakukan penyimpangan, melakukan dosa, melakukan maksiat, sementara kematian sangat-sangat dekat. Allah mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Manusia ini karena kebodohan dan kelalaiannya, mereka melihat kematian itu masih jauh pada dirinya, padahal Allah melihat kematian sangat dekat padanya. Karena kita merasa kematian masih jauh, inilah yang membuat kita selalu menunda-nunda kebaikan. Dan inilah yang membuat kita bahkan berani berbuat dosa karena merasa berumur panjang. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum ajmain. Maka Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui kondisi kita, di mana umur kita pendek, amal soleh kita sedikit, dosa kita banyak. Allah ingin memuliakan umat Rasulullah SAW dengan menghadiahkan satu malam. Dengan satu malam ini, ma'asyiral muslimin, Allah menambah keberkahan umur seorang muslim yang bersungguh-sungguh mengejar Lailatul Qadar, sehingga seakan-akan umurnya bertambah 83 tahun yang full diisi dengan ibadah. Full diisi dengan ibadah. Sebab kalau kita mau jujur, ma'asyiral muslimin, dalam satu hari saja, dalam satu hari, kalau kemudian ini sudah diriset bahwa kalau kemudian manusia ini dalam seharinya dia tidur sesuai dengan anjuran dokter 8 jam setiap hari, sudah masuk di sana kailulahnya, sudah masuk tidur malamnya, bahkan sudah masuk tidur dalam pengajian misalnya, dihitung semua rata-rata 8 jam, itu sudah sepertiga umur kita dalam satu hari. Sudah sepertiga dari umur kita sehari sudah terambil untuk tidur. Lalu kalau kemudian makan, minum, masuk kamar mandi, buang air kecil, buang air besar, seharinya itu sudah diteliti, sudah dihitung, memakan waktu 3 jam dalam satu hari. Makan, minum, masuk kamar mandi, itu 3 jam setiap hari ternyata. Artinya 1/8 dari umur dalam sehari. Sementara yang kita andalkan sholat 5 waktu. Satu waktu mungkin kita lakukan rata-rata 10 menit. Berarti dalam satu hari hanya 50 menit. Oke, 1 jam lah dalam satu hari 5 waktu. Ma'asyiral muslimin, 1/24 jam dalam sehari hanya untuk sholat. Sisanya kita bikin apa? Kalau umur kita 60 tahun, ma'asyiral muslimin, 60 tahun, bayangkan 60 tahun itu sepertiga umur kita, yaitu 20 tahun hanya untuk tidur. 20 tahun hanya untuk tidur. Lalu kemudian sekitar 15 tahun hanya untuk makan, minum, lalu kemudian buang air kecil, buang air besar. Itu nonstop. Tidak ada yang lainnya. Nah, sekarang Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan kita dengan hanya satu malam, tapi satu malam itu Allah jadikan kita maksimal ibadah full tanpa aktivitas yang lain selama 83 tahun lebih. Maka ini merupakan kemurahan Allah yang besar bagi umat ini yang mendapati kita umurnya sangat pendek. Sehingga Allah pengen menambah umur kita, bukan secara zahirnya, tapi keberkahan umur kita. Umur kita tetap saja misalnya, tetapi seakan-akan kita mendapatkan bonus hidup 83 tahun full ibadah tanpa aktivitas yang lain. Maka ini kemurahan dari Allah. Yang kedua, masalah muslimin, dosa kita banyak. Kenapa dosa kita banyak? Sebab kecondongan kita berbuat dosa daripada berbuat kebaikan itu lebih kuat berbuat dosa. Makanya Allah mengatakan dalam surat Asy-Syams ayat 8, "Falhamaha fujuraha wa taqwa." Kecondongan manusia itu pada 2 hal. Tetapi Allah menyebutkan pertama kali kecondongan pertamanya pada perkara-perkara yang buruk. Fujur, perkara dosa, perkara maksiat, menunjukkan bahwa kecondongan kita itu lebih besar pada perkara buruk, perkara dosa, perkara maksiat. Baru kemudian kita akan diperkuat dengan ayat yang lain. Surat Al-Maidah ayat 100 Allah mengatakan, "Qul la yastawi al-khabith wat thayyib." Tidak sama antara yang buruk dan yang baik, tidak sama antara yang haram dengan yang halal, tidak sama antara batil dan hak. Walau a'jabaka kasratul khabith, tapi ternyata yang buruk itu lebih menarik, lebih menggoda. Sehingga banyak umat Islam yang walaupun sudah tahu itu salah tetap saja dilakukan, apalagi kalau tidak tahu. Lebih banyak lagi yang terjadi pada kekeliruan dan kesalahan. Tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu kekurangan kita,
untuk hal-hal yang tidak kita ketahui dan kita terjatuh pada dosa, Allah ajarkan kita doa. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Maka ma'asyiral muslimin, Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, kalau aku dapati suatu malam dan aku menduga kuat malam itu adalah malam Lailatul Qadar, apa yang mesti harus aku perbanyak doa di malam itu?" Maka Rasul mengajarkan, katakanlah, Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena sebenarnya menjadi penghalang rezeki kita di muka bumi ini adalah dosa-dosa. Allah mengatakan dalam surat An-Nisa ayat 9, "Wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsika." Musibah, keburukan apapun bentuknya, wujudnya yang menimpa kalian, apakah dalam masalah rezeki, apakah dalam masalah tidak punya keturunan, belum dapat jodoh, bisnis yang gagal, selalu tipu, selalu sial, Allah katakan wa ma asabaka min sayyi'ah fa min nafsika. Musibah, keburukan apapun yang menimpamu itu dikarenakan dosa kamu sendiri. Maka ma'asyiral muslimin, semua hajat-hajat kita dengan memperbanyak istighfar itu akan tercover. Dan semua keluhan-keluhan kita, kesedihan kita, kegalauan kita akan diangkat dan dihilangkan oleh Allah dengan memperbanyak istighfar. Karena itulah Allah mengatakan di dalam surat Nuh ayat yang ke-11, 12, 13, "Yursilis sama'a 'alaikum bidarara." Dengan istighfar Allah akan turunkan hujan solusi yang lebat. Diturunkan hujan yang lebat. Karena dengan hujan itu akan menghidupkan bumi yang tandus, yang kering, yang gersang, yang mati. Kalau hujan rintik-rintik tidak akan bisa membuat bumi yang tandus, kering dan gersang itu jadi hidup, tidak bisa. Mesti hujan yang deras. Dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah ta'ala mengatakan, bumi yang tandus, yang kering dan gersang itu ibarat jiwa seorang hamba yang galau, yang sedih karena sejumlah masalah-masalah kehidupan yang dia hadapi. Maka dengan istighfar Allah akan turunkan hujan solusi yang lebat sehingga masalahnya akan tercabut sampai ke akar-akarnya. Wa yumdidukum bi amwal wa banin. Dengan memperbanyak istighfar Allah akan menambah keran-keran rezeki dan Allah akan melancarkan keran-keran rezeki. Terkadang kita buka keran air, kok airnya tidak lancar keluar, padahal kerannya full. Ternyata ada kerak-kerak di pipa atau mungkin di keran tersebut yang menjadikan air tidak lancar keluar. Rezeki kita tidak lancar keluar karena ada kerak-kerak yang menjadi penghalang rezeki kita itu, yaitu dosa. Maka dengan istighfar kepada Allah, kerak-keraknya akan dihilangkan, dibersihkan, sehingga rezekinya menjadi lancar keluar dari keran rezekinya. Bahkan wa yudidukum bi amwal, Allah menambah keran-keran rezeki itu sehingga akan banyak rezekinya berlimpah. Wa bani, bahkan Allah Subhanahu wa taala akan menambah dan memperbanyak keturunan baginya. Jadi yang belum dapat jodoh banyak istighfar, insya Allah akan ketemu jodohnya. Bagi yang susah memiliki keturunan banyak istighfar, Allah mudahkan keturunan. Bahkan mereka yang ingin nambah istri lagi, banyak istighfar akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama tafsir mengatakan, di antara makna banyak keturunan itu bisa dari satu istri yang subur dan bisa dari beberapa istri. Itulah di antara makna ditambah dan diperbanyak keturunan. Dan ma'asyiral muslimin bahwa dengan istighfar wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhar. Allah akan menjadikan kebun-kebun dan juga mata air. Kebun-kebun itu merupakan aset produktif sehingga ketika kita menjalankan bisnis, dilancarkan bisnisnya oleh Allah, bahkan modalnya terus berputar. Kalau kita memiliki banyak aset, apakah kita bisa mengelolanya? Dengan istighfar Allah tambah kekuatan. Allah katakan dalam surat Hud ayat yang ke-52, dengan istighfar ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yazidukum quwwatan ila quwwatikum. Dengan istighfar Allah akan menambah kekuatan berlipat-lipat, kekuatan memanage waktu, kekuatan finansial, kekuatan fisik, kekuatan orang-orang yang siap bekerja dengan penuh keadilan dan kejujuran, menjadi staf-staf dan karyawan-karyawan kita, mengelola aset-aset yang kita sudah bangun. Allah akan tambah kekuatan apapun yang kita butuhkan.
ternyata istighfar. Karena itulah ketika kemudian kita juga kuat sebagai Lailatul Qadar, banyak hajat kita masyarakat muslimin. Tapi terkadang kita akan lupa untuk menyebutkan kepada Allah saking banyaknya. Maka ringkaslah hajat itu dengan doa istighfar yang diajarkan Nabi. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Kemudian masyarakat muslimin azan Allah wa iyyakum. Peristiwa yang kedua disebut dengan Al-Qadar, adalah karena Al-Qadar bermakna takdir. Selain bermakna at-tasrif wa ta'zim, juga bermakna at-taqdir, yang berarti ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Bahwa pada malam itu yufraqu kullu amrin hakim amran min indina. Pada malam itu Allah merincikan tentang takdir yang akan berlaku pada manusia selama 1 tahun ke depan. Jadi takdir kita untuk setahun ke depan itu ditentukan di malam Lailatul Qadar, di mana Allah Subhanahu wa taala merincikan, mendetailkan takdir manusia yang tercatat atau yang terdapat dalam kitab Allah Al-Lauh wal Mahfuz. Lalu Allah rincikan, Allah bacakan kepada para malaikat-malaikat yang di dalam surah Al-Qadar ini Allah mengatakan biizni rabbihim min kulli amr, untuk membawa urusan sebagai ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Urusan itu adalah urusan tentang takdir yang berlaku pada manusia selama 1 tahun ke depan. Allah mendetailkan, lalu malaikat mencatat tentang takdir yang akan terjadi pada manusia setahun ke depan. Maka sidang muslimin, para ulama menjelaskan bahwa takdir yang dicatat oleh para malaikat inilah yang berpeluang berubah. Adapun takdir yang tercatat dalam kitab Allah Al-Lauh wal Mahfuz tidak akan pernah lagi berubah. Maka inilah yang disebut dengan Al-Qadar, dan yang dipegang oleh malaikat disebut dengan Al-Qadar. Ketika kemudian misalnya Allah di dalam kitabnya Allah wal Mahfuz menetapkan sikulan usianya 60 tahun. Lalu kemudian dalam pencatatan malaikat Allah perintahkan, Allah katakan kepada malaikat, ya malaikat, catat usia sikulan 40 tahun. Padahal dalam kitab Allah wal Mahfuz 60 tahun. Tapi Allah perintahkan malaikat catat usianya 40 tahun. Lalu kemudian Allah mengatakan, kalau di usia menjelang 40 tahun hamba ini banyak bersilaturahmi, membangun hubungan muamalah yang baik dengan manusia, panjangkan usianya. Inilah yang kemudian disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa bersilaturahmi memanjangkan usia, bahwa terjadi dan mungkin terjadi perubahan pada kitab yang dipegang oleh malaikat. Adapun dalam kitab Allah wal Mahfuz tidak akan berubah selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin azza Allah wa iyyakum ajma'in. Dalam kitab qada Allah yang dipegang oleh malaikat, dalam kitab yang dicatat oleh malaikat, misalnya Allah mengatakan, wahai malaikat, catat sikulan ini nanti akan dari kota Bogor menuju ke kampung halamannya. Untuk sampai ke kampung halamannya ada 2 jalur kiri, jalur kanan. Saya akan puji hambaku, dia akan bingung akan memilih jalur yang mana. Apabila dia pilih jalan yang kiri, inilah takdir yang akan terjadi padanya. Apabila dia pilih jalan yang kanan, inilah takdir yang terjadi padanya. Dan kita tak tahu apa yang akan terjadi pada diri kita. Wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Kita tak tahu apa yang akan terjadi. Karena itulah Rasul mengajarkan kita satu rumus, ihris ala ma yanfa'u. Tugas kita adalah mengambil ikhtiar yang paling maksimal, ambil sebab yang paling maksimal, dapatkan data dan informasi penting tentang jalur-jalur tersebut. Mana jalur yang tidak bagus, mana jalur yang bagus. Setelah kita ketahui ini jalur yang terbaik, pilihlah itu. Apabila kita tertimpa musibah, katakanlah kata Nabi, la taqulu kana kadza fa kana kadza, walakin qul ma sya'allahu fa'ala. Apabila kita sudah berikhtiar yang terbaik dan kita dapatkan apa yang kita tidak suka, katakanlah ini sudah takdir Allah, apapun yang Allah kehendaki pasti terjadi. Jangan mengatakan, aduh sial, seandainya tadi saya pilih jalan ini, seandainya tadi saya begini, seandainya saya begitu. Jangan. Kata Rasulullah, itu merupakan pintu-pintu was-was dari syaitan. Maka ma'asyiral muslimin azza-jalla wa iyyakum ajma'in. Maka sebelum manusia berbuat tentang atau mengambil pilihan tentang sesuatu, sudah ada takdir di depannya. Dan qada itu takdir Allah berdasarkan ikhtiar manusia. Itulah yang disebut dengan qada.
Adapun al-qadar, takdir Allah yang tercatat dalam kitab Al-Lawhul Mahfuz, dengan manusia mengambil sebab atau tanpa sebab, mengambil ikhtiar atau tanpa ikhtiar, pasti akan terjadi apa yang Allah telah tetapkan dalam kitabnya Al-Lawhul Mahfuz. Ma'asyiral muslimin, azanillahu wa iyyakum. Maka pada malam Lailatul Qadar Allah merincikan dan Allah mendetailkan kepada para malaikat untuk malaikat catat di dalam kitab yang dipegang oleh malaikat tentang takdir yang akan berlaku pada manusia selama 1 tahun ke depan. Jadi kalau ada istilah takdir bisa berubah, itu adalah takdir dalam pencatatan para malaikat. Bahwa dengan doa bisa menolak bala, bisa menolak takdir buruk, maka itu adalah dalam pencatatan kitab malaikat. Bahwa silaturahmi bisa memanjangkan usia, itu adalah di dalam pencatatan kitab takdir malaikat yang Allah telah rincikan kepadanya. Sehingga ma'asyiral muslimin, termasuk pada malam Lailatul Qadar itu Allah akan menetapkan dan memutuskan apakah si fulan masih akan ketemu dengan Ramadan tahun depan atau tidak. Itu akan ditentukan. Allah akan menetapkan, yang malaikat catat, si fulan ini tidak akan bertemu dengan sehari Ramadan. Dia meninggal pada malam Ramadan, belum ketemu dengan satu puasa Ramadan. Si fulan akan meninggal pada 15 Ramadan. Si fulan akan meninggal dan seterusnya. Itu ditetapkan masyarakat muslimin pada malam Lailatul Qadar. Karena itulah kita berdoa sungguh-sungguh di malam itu supaya Allah merezekikan kita perjumpaan dengan Ramadan tahun mendatang. Kemudian masyarakat muslimin, azanillahu wa iyyakum ajma'in. Dan juga di sini disebutkan di dalam ayat yang keempat, tanazzalul malaikatu warruh. Pada malam itu turun para malaikat rahmat dan juga ar-ruh. Siapa yang dimaksud dengan ar-ruh? Yaitu Jibril alaihissalam. Kenapa penyebutan Jibril terpisah dari penyebutan malaikat-malaikat? Karena kekhususan, kemuliaan dan keagungan malaikat Jibril dan juga kekhususan dan keagungan malam Lailatul Qadar. Sebagaimana kami sebutkan tadi, setelah wafatnya baginda Nabi SAW, Jibril tidak akan pernah lagi menginjakkan kaki di muka bumi ini kecuali hanya pada 1 malam saja, yaitu malam Lailatul Qadar. Kemudian Allah mengatakan, salamun hiya hatta matla'il fajar. Keberkahan malam Lailatul Qadar itu dimulai dari azan maghrib berkumandang sampai azan subuh berkumandang. Lalu yang terakhir masyarakat muslimin, kapankah turunnya Lailatul Qadar itu? Rasulullah SAW bersabda dalam riwayat Imam Muslim, taharrau Lailatul Qadar fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. Yang paling dekat dan paling menguatkan untuk kemudian kita semakin menambah kesungguhan di dalamnya adalah di malam-malam ganjilnya. Karena Rasul mengatakan, taharrau Lailatul Qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Cari Lailatul Qadar di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir Ramadan. Namun masyarakat muslimin, sudah berlalu bagi kita malam ke-21 dan malam ke-23. Masih ada peluang, yaitu 7 hari yang terakhir. Di malam-malam ganjilnya, malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Dan ternyata masyarakat muslimin, dalam riwayat Imam Bukhari, dalam riwayat Imam Muslim, sangat-sangat menguatkan Lailatul Qadar turun di malam-malam dari malam-malam ganjil di 7 hari yang terakhir. Sebagaimana dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari bahwa suatu ketika para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan mimpi yang sama. Diberikan mimpi yang sama, sahabat-sahabat Nabi di Madinah mendapatkan mimpi yang sama. Di mana mimpi yang sama itu adalah mereka memiliki firasat yang kuat bahwa Lailatul Qadar turun pada 7 hari yang terakhir. Setelah kemudian mereka saling bercerita satu sama lainnya, mereka mengatakan, wallahi, saya juga bermimpi seperti ini, bahwa Lailatul Qadar turun di 7 hari yang terakhir. Semua sahabat bermimpi dengan mimpi yang sama. Akhirnya mereka mendatangi Nabi dan menyampaikan hal itu. Lalu Nabi mengatakan, inna ara ru'yakum qad tawatu'at fi sababil awakhir. Faman kana mutaharriha falyataharraha fi sababil awakhir. Rawahu Bukhari.
Rasul mengatakan, sungguh aku mendapati dan melihat mimpi kalian adalah benar bahwa Lailatul Qadar itu akan turun di 7 hari terakhir. Maka siapa yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, maka hendaklah dia mengejarnya dan mencarinya di 7 hari yang terakhir. Nah, ini berpeluang di malam nanti, malam ke-25, sebab ini merupakan 7 hari yang terakhir. Malam ke-25, malam ke-27 dan malam ke-29. Lalu kemudian Rasulullah menegaskan dalam riwayat Imam Muslim. Rasul bersabda, "Iltamisuha fil asril awakhir." Bersungguh-sungguhlah kalian mencari Lailatul Qadar itu di 10 hari terakhir. Fa in da'ufa ahadukum aw ajza, apabila kalian telah lalai, telah lengah di 3 hari yang pertama dari 10 hari terakhir itu, kita lengah dan lelah atau kemudian merasa tidak maksimal di 3 hari yang pertama, kata Rasulullah, fala yudlabanna ala sab'i al-bawaqi, maka jangan sampai terlalaikan lagi untuk 7 hari yang bersisa. Maka masih muslimin, kita sungguh-sungguh menjaga di 7 hari yang terakhir ini, malam 25, malam 27 dan malam 29. Hanya saja ada penegasan lagi dari kalangan para ulama untuk bersungguh-sungguh itu bukan hanya di malam-malam ganjilnya, tetapi di malam-malam ganjil itu kita juga buat sebagai malam Lailatul Qadar sehingga kita lebih maksimalkan lagi. Tapi hendaklah kita bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir atau di 7 hari yang terakhir. Kenapa? Karena ternyata penetapan malam ganjil terjadi khilaf di kalangan ulama, yaitu dimulainya dihitung dari mana? Dari depan atau dari belakang. Kalau 30 Ramadan tidak ada masalah, dihitung dari depan atau dari belakang sama malam ganjilnya. Tapi yang menjadi persoalan adalah 29 Ramadan. Kalau Ramadan cuma 29 hari, dihitung dari depan dan dari belakang itu berbeda malam ganjilnya. Sementara dalam riwayat Nabi SAW melaksanakan puasa Ramadan itu lebih banyak 29 hari daripada 30 hari. Ini riwayat. Sehingga masih muslimin 10 hari terakhir ini dihitung dari mana? Dari belakang. Berarti malam nanti ini adalah malam ke-26. Mohon maaf ya, malam ya. Kalau dihitung dari belakang. Artinya kalau dihitung dari depan dan dari belakang, maka akan berbeda penetapan malam ganjil. Karena itulah kemudian ada khilaf di situ. Dan juga umat Islam yang lebih dahulu berpuasa tidak mengikuti pengumuman resmi pemerintah, tentu juga malam ganjil akan berbeda dengan kita. Kita hari ini malam ganjil malam ke-25, mereka mungkin malam ke-26. Sehingga disinilah kata Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwa Allah sengaja menggoibkan malam ganjil. Sengaja Allah menggoibkan turunnya Lailatul Qadar supaya tampak dan kelihatan siapa orang-orang yang tamak untuk mendapatkan keutamaan dan kemuliaan malam itu. Siapa orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkannya, sebagaimana manusia bersungguh-sungguh untuk mendapatkan keuntungan dunia walau hanya selisih 100 rupiah. Dia sungguh-sungguh untuk mengejar dan mendapatkannya. Mana orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk akhirat? Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan, untuk tamak mendapatkan keutamaan dan kemuliaan serta kemurahan Allah dengan malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua diridhoi Allah mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga kita mendapatkan keberkahan, dan mudah-mudahan kita semua masyarakat muslimin sebagaimana diizinkan Allah berkumpul di rumahnya yang mulia, semoga kita dapat bersilaturahmi di dalam surganya. Nasallallahu alaihi wa sallam alladzina yastami'una al-qawla yattabi'una ahsana. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.